Jadi aslinya memang harusnya di sana itu dia dipanggilnya cicing gendong, anjing berbulu lebat. Oh, di Kintamaninya sendiri. Jadi waktu itu pertama kali hasilnya kan yang ngeliat terus ini kan papa saya kan, anjing ini kok bagus banget gitu, anggun, cantik. Terus kita tanya gitu, orang di sana manggilnya. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Kennel Permata Nusantara Junior sudah menjadi breeder selama 20 tahun dan hanya berfokus kepada anjing cantik asli Indonesia yaitu ras Kintamani. Dan Permata Nusantara Junior sudah ratusan kali memenangkan ajang perlombaan nasional maupun internasional. Apa yang mendasari seorang Endah Dwi Palupi fokus untuk di bisnis breeding ras Kintamani dan apakah hanya demi alasan komersial atau ada alasan lain? Mari kita simak obrolan menarik ini di Bedante Show, be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante, hari ini kita di Solo, Surakarta, Jawa Tengah, sedang berada di sebuah tempat yang banyak anjingnya. Ini kenapa kita kesini? Karena ini adalah salah satu breeder untuk anjing dari ras Kintamani. Kita berada di Kennel Permata Nusantara Junior bersama dengan saya, Mbak Endah Dwi Palupi. Hai, thank you Mbak udah ngobrol sama kita nih. Sama-sama. Ini pengalaman pertama loh buat saya loh. Oh ya? Karena saya seru banget nih bakalan nih ngobrol tentang si apa disebutannya apa, papi. Ini namanya Vici. Vici? Iya. Vici, wah Vici. Ras Kintamani. Iya. Ras asli Indonesia. Iya, betul. Itu dicanangkan dari sejak tahun 2006 oleh Perkin. Emang nggak ada lagi ras Indonesia? Sebenarnya sih ada ya. Terus kemarin sih sempat ada usaha juga untuk membuat anjing tengger itu dari Tengger. gunung. Dari Tengger gunung. apa tengger ya? Loh, tengger. Tengger ya, benar ya. itu kita berusaha ada yang teman lah istilahnya itu berusaha untuk bisa diakui juga. Cuman ternyata spesimennya itu kurang. Jadi jumlahnya itu kurang, karena untuk diakui itu kita perlu istilahnya ada sekian bloodline, jadi harus dibiarkan kan, dibiarkan ada 8 bloodline, ada 1000 ekor. Gitu, Oh, harus ada 1000 ekor. Iya, Ini belum sampai 1000 ekor, yang tengger ya? Iya. Oke. Kalau yang Kintamani mah udah. Udah. Iya. Apa uniknya dari ras Kintamani? Anjing Kintamani ini satu dari penampilannya dulu ya. Anjingnya cantik, anggun, ya kan? Bulunya Terus, panjang. Bulunya memang panjang karena aslinya kan dia dari pegunungan Kintamani. Di sana kan Bali, dingin ya? banget, ya, Bali. Jadi aslinya memang harusnya di sana itu dia dipanggilnya cicing gendong, anjing berbulu lebat. Oh, di Kintamaninya sendiri. Jadi waktu itu pertama kali hasilnya kan yang ngeliat terus ini kan papa saya kan, anjing ini kok bagus banget gitu, anggun, cantik. Terus kita tanya gitu, orang di sana manggilnya ini anjing apa sih? Ini cicing gendong. Cicing gendong. Iya, jadi memang supposed to be with long, mungkin yang long banget, tapi dia memang potet gitu lah. Ya mungkin dari sahabat Bedante melihat ini kelihatannya pendek ya, tapi saya juga sama pada saat saya melihat di YouTube juga kelihatannya pendek, tapi ternyata pas lihat di sini aslinya ini panjang loh bulu-bulunya. Ini keren banget gitu ya. Iya. Dan apakah warnanya putih semua gitu? Oh enggak. Kalau sebenarnya sih kita ada 4 warna. Jadi ada putih, terus hitam polos, putih polos, hitam polos. Nggak apa-apa ya. Enggak party color juga. Terus habis itu ada bangbukem, istilahnya kalau di sana itu disebutnya bangbukem, itu fawn, jadi coklat. Tapi pakai masker hitam. Jadi di sininya maskernya harus hitam. Ada ininya ya. Terus sama satu lagi brindle atau anggrek. Jadi itu pimpingan ungu. bukan. Oh. jadi
warna dasarnya sih dia hitam, tapi dia ada stripe-nya coklat. Oh, oke. Gitu. Itu orang sebutnya kalau di sana anggrek atau brindle. Anggrek atau brindle. Nah ini kalau misalnya yang di Indonesia paling banyak yang bisa diternakan itu yang ini. Kalau memang sekarang itu paling banyak itu memang yang putih, karena awalnya dulu Perting 2006 itu mengakuin baru yang putih. Oh, ada pembagian seperti itu juga? Iya, karena yang paling banyak spesimennya memang yang putih duluan gitu. Jadi yang warna lain itu memang istilahnya kayak agak ketinggalan ya. Karena itu diakuinya belakangan. Diakui itu belakangan. Cuma maksudnya sekarang diakui pada saat itu yang putih dan akhirnya sekarang sudah semuanya dong? Sudah semuanya. Tapi baru 4? 4, ya. Memang, dan cuma 4 itu. Udah gak bisa yang kelima gitu? Enggak. Oh, oke. Berarti yang hitam sama yang putih bisa jadi hitam atau putih gitu? Mungkin jadi abu-abu gitu? Enggak. Kalau itu sudah bloodline-nya itu sudah stabil istilahnya ya, itu keluarnya pasti nanti warnanya itu solid color. Jadi putih. Kalau putih itu memang paling dominan sih. Warna putih itu paling dominan. Terus tapi kalau hitam itu hitam paling nanti ya ada kaos kakinya, atau di dadanya ada putihnya sedikit, atau di ekornya ada kayak semburat putih-putih. Semburat putih-putih. Ya. Nah untuk Ras Kintamani ini hal yang mana yang paling menciri khas dia? Apakah dia mocongnya kah? Kalau untuk secara ini ya, yang paling khas dari anjing Kintamani itu adalah bulu, badong, dan gumba. Bulu badong itu sini coba mama kasih lihat. Kelihatan nggak ya di bawah? Ini kan, nih, ini di pinggirnya ini dia ada kayak singa itu loh, tahu nggak? Iya. Ya, dan itu ini turun sampai sini. Ayo coba sini. Oh tidak bisa di atasnya. Ya. Nih, ini kan di sini ada. Itu badong. Iya. Nih, kan kelihatan kalau di breed standardnya ditulisnya itu kayak scarfnya pramuka. Oh, oke. Jadi dari sini ada kayak scarfnya pramuka. Masih kayak belilir ya di depannya. Iya. Dan ini kita nggak trimming loh. Kita nggak bentuk. Seperti itu. Iya. Oh, uniknya. Iya. Dan ada lagi di sini bulu gumbanya. Ini memang nggak kelihatan sih, karena dia kalau paling kelihatan itu kalau pas lagi marah. Atau jadi bulu yang ada di ini dari sini sampai ke belakang, sampai ke dekat ekor, pangkal ekornya itu. Nah itu bisa apa kalau marah? Dia kalau marah itu naik di sini. Oh. Jadi gini, naik gitu loh. Oh. Jadi kayak tahu nggak sih kayak gede kayak merak gitu. Kayak merak dia, jadi kayak mekar gitu. Jadi di sini dia naik di situ. Dan kalau ini untuk Fiji ini memang warnanya agak kurang. Kalau yang bagus sebenarnya di bulu gumbanya ini warnanya akan lebih coklat daripada bulu yang lainnya. Oke. Jadi kelihatan warna ada. Terus warna di gumba sama di pangkal paha sini, jadi di bawah sini itu ada cookies color kan? Cookies color. Jadi agak coklat-coklat gitu. Nah ini yang dinilai, lu udah pertandingan berarti ya? Iya. Penilaiannya itu? Penilaiannya tiga sih itu atau kesesuaian. Intinya kan kalau untuk dog show itu kita nilainya itu penampilan ya. Ini kan kalau dog show itu kayak istilahnya kayak catwalk lah. Gitu kan. Jadi selain penampilannya dia, terus yang juara itu adalah yang paling sesuai dengan breed standard. Breed standard masing-masing breed kan beda-beda tuh, ya kan? Ada. Ini masuknya ke grup 5. Grup 5 itu Spitz. Itu jadi kayak anjing dari asli dari masing anjing Spitz lah istilahnya ya. Itu satu kelompok sama Pomeranian, Chow Chow, Husky. Gitu. Sama Husky juga. Iya. Dan itu kalau kita di dog show ya, kita bilangnya itu grup neraka. Karena banyak. Iya, dan itu istilahnya kebanyakan yang menang itu biasanya pasti dari grup 5. Jadi untuk anjing lokal kita yang baru masuk ikut dog show, susahnya untuk bisa menang itu. Jadi kalau bisa menang tuh ya
wah yang bener-bener wah gitu loh, karena memang beneran grup 5 itu grup neraka gitu. Kita kalau umum bilang grup neraka gitu. Karena dia udah ada piala, berarti udah menang. Iya. Udah pernah menang ya. Udah Ini pernah menang menang. Vici. Bukan, ini yang menang sih si Seville. Seville. Cuma si Seville itu sekarang lagi dilatih istilahnya karena masuk pelatnas lah ya. Iya. Nanti akhir minggu next week itu ada dog show di Megamendung. Itu Megamendung Bogor. Bogor? Iya. Puncak? Iya, puncak. Oh, oke. Jadi ini anaknya baru dilatih, kan handler saya ada di Semarang. Jadi aku kirim tuh ke Semarang. Jadi ada Seville, ada anaknya 1 sama ada baby umur 3 bulan. 3 bulan? Iya. Sudah kesana? Iya. 3 Memang bulan sudah kesana karena kalau kita anak orang 3 bulan domain dibawa-bawa domain. Ini malah dilatih gitu. iya, memang dilatih. Jadi memang umur 3 bulan tuh udah bisa gitu untuk Oh. join. Sudah 3 bulan kan kecil masih ya? Masih bayi kan istilahnya. Terus yang Masih- dinilai tetap sama, kriteria sama. sama. Cuman ya beda lah ya untuk baby sama kelas, kan itu makanya dibedain kelas-kelas kan. Jadi juri kan bisa tahu kalau kelasnya baby ya berarti ya anak-anak lah gitu, paut lah ya istilahnya gitu. Nanti kalau kelas champion beda lagi. Oh, kelas gitu. champion. Tapi ya, mereka itu juga ada latihan, bukan latihan maksudnya penilaian lompat-lompat gitu. Oh kalau itu beda. Beda. Itu, Ini walk catwalk iya, aja ya, jalan iya. aja gitu ya. Kalau itu agility. Oh, oke. Kalau agility sih saya juri agility. Untuk Untuk semua kelas kalau agility itu kan. Jadi kalau agility kan ketangkasan istilahnya. apa kita mandi juga termasuk? Termasuk. Termasuk. Dan Kintamani ya untuk agility, they are very agile, pintar banget. Dan mereka itu ya nggak tahu ya, karena mungkin mereka biasa kan hidup di pegunungan. Konstruksi badannya itu Ya. untuk lompat, untuk ngerem, untuk ini Udah biasa keren. ya. Jadi Ngepot. iya benar. Ya. Saya jadi juri kan sebelum pandemi itu kita ada istilahnya kompetisi kan. Agility itu 2 tahun berturut-turut itu yang juara Kintamani terus. Oh, Jadi memang mereka untuk itu memang keren gitu untuk agility. tapi apakah karena gara-gara jurinya dari sini? Enggak juga. Kan itu kan bukan anjing saya. Oh, yang menang bukan sini. Bukan. Nggak boleh milih sendiri ya? Enggak. Kalau di dog show pun ya, kalau dog show istilahnya ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih kita nilai hasil breedingan kita sendiri, cuman ya nggak, ya ada kode etiknya lah ya istilahnya ya kayak itulah, tetap ada kode etiknya sih, nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Nah, kalau di sini berarti yang dipertandingkan itu apakah yang terpilih atau semuanya Yang maksudnya di kennel itu, kita ya? yang terpilih. Yang terpilih. Oh. Jadi 2 ini ya. Eh, Vici dengan si. Ada sih, ada. Vici ini sudah champion. Dia dulu juga istilahnya meniti karir juga. Gitu. Kalian 3. Cuman istilahnya ya karena memang dia kurang perfect ya, jadi istilahnya ya udah sampai champion kita nggak show lagi gitu. Ada juga anjing yang bagus, yang kriterianya bagus, tapi kita nggak ikutin show, ada juga karena dia kalau istilahnya keluar dari rumah di tempat lain itu kayak anxious, kayak nggak nyaman lah ya demam panggung. Nah kan kita nggak bisa maksain juga, kasihan kan mereka kalau nggak nyaman. Jadi ntar akhirnya jadi malah merusak yang Nah, lain gitu ya. Nah, kalau ini tuh kalau memang dibilang bodinya nggak perfect, tapi kan agility masih tetap bisa dipertandingkan ya. masih sih sebenarnya. Nggak masalah kan? Nggak Yang pasti kan. Iya. Wah, ini juga ada anxious, ada ini. Ada. Paling berat juga kalau dia ada sih yang dia kalau pisah sama kita gitu, itu nggak mau makan gitu ada. Kan bisa video kan? Tapi kan dia kayak tetap kurang gitu kan, ada yang kurang gitu jadinya. Dulu pernah dia istilahnya harus operasi gitu kan karena dia hamil tapi nggak lama kali ternyata anaknya mati di dalam gitu. Nah itu kita titipin di klinik karena memang harus dirawat inap di klinik kan, habis dioperasi kan harus diobservasi. Nggak mau makan, kita datang baru mau makan, baru ekornya ini main gitu. Kalau enggak dia diem, nggak stres, nggak gigit, nggak apa, kan diem. Diam aja. Diem.
Dia itu stres Oh, gitu ya, iya stresnya. stres, jadi nggak sampai galak, nggak apa, tapi dia nggak mau gitu. Itu salah satu mungkin hal yang unik ya pada saat breeding ini ya. Iya sih. Eh, Dan kalau mungkin orang kan ngomong Kintamani ini mungkin galak gitu ya, itu enggak sih. tapi Sebenarnya. tadi ngoceh terus, Kalau itu mah iya, jadi gini. ngoceh pasti. Pasti, karena Kintamani itu sifatnya dasar itu dia adalah alarm, alarm, ya kan, dan alert. Oke. Jadi istilahnya ada tingtong, buka pintu, tingtong dia pasti udah siapa nih. Oh. Kayak gitu. Alert itu ya. Ya, alert kan. Terus ketika loh kok orang baru, alarm, Berarti gitu, ya. iya. Tapi bukan penggigit. Enggak. Dia tuh bukan tipe yang langsung nyerang loh. Kecuali kalau digodain terus, digodain mungkin istilahnya pakai tongkat kayak apa, dipuk atau ayo, ya dia bakalan keluar sifatnya. Baru yang keluar tuh dulu. Iya, gitu. Dan memang anjing ini kenapa orang mungkin bilangnya itu galak, karena mungkin anjing ini kan masih muda umurnya. Jadi gini, mungkin di Bali itu udah ada sejak lama banget. Cuman dia di domesticated itu kan baru. Iya kan? Dulunya dia jaga kebun. Ya memang dia bagian dari rumah gitu kan, dikasih makan mungkin. Tapi kan enggak yang dimandiin, disayang-sayang, istilahnya diperhatiin nutrisinya, makan ya makan gitu. Tapi kalau sekarang sekarang kan dia setelah mulai viral istilahnya booming, ada nilai ekonomisnya, orang baru mulai perhatiin dia. Dan dia itu being domesticated itu belum lama. Ya bayangin aja tahun 2006 baru diakuin pet. Ya baru banget ya. Berarti dia kan masih muda banget. Jadi dan sampai sekarang pun kita mau cari, kalau ini kan udah hasil breedingnya. Kalau kita masih di Kintamani, kita mau cari yang istilahnya anjing alam, yang kita cari lahir bisa masih dapat. Oh masih dapat juga. Masih dapat. Tapi orang Kintamani sendiri melihat ras Kintamani ini seperti apa? Mani. Sekarang Kalau udah sekarang ya, mani. Jadi mereka banyak banget breeder gitu ya, misalnya juga. Dan kita nggak ngerti kadang-kadang istilahnya yaitu mereka istilahnya ya karena kan duit kan. Cuman ya itu tadi enggak istilahnya kalau ditanya ini induknya yang mana, kalau induk jelas kelihatan dong ya, masih nenek kan masih kelihatan. Tapi kalau jantannya itu satu rumah ya, ada berapa orang gitu ditanya jantannya yang mana, induknya beda-beda. Oh, yang penting itu. Jadi istilahnya Tapi nggak kelihatan ya, kelihatan dong. kalau pas lagi hamil gitu. Bukan maksudnya lagi diam aja bisa kelihatan dong jantan, dia nggak bisa dilihat. Kan? Kalau masih papis, masih baby Oh, sih masih belum papis. kelihatan. Ntar kelihatannya kalau udah gede. Dan banyak anjing orang yang beli dari alam otomatis kan pasti lebih murah daripada dari beli. Nanti gedenya jadinya itu bukan anjing ras Kintamani, anjing ras katanya Kintamani. Katanya Kintamani. Karena memang nggak tahu ya. Iya. Ini ada sertifikasi juga, tapi kalau di alam nggak bisa ya. Kalau jadi sekarang kita kan punya himpunan terah nih, himpunan terah anjing Kintamani Bali. Itu kita tentuin kalau untuk yang putih itu bisa disertifikasi, jadi harus di QC dulu kan yang pasti. Ya, QC. ada QC-nya. Itu umur 12 bulan atau lebih. itu baru boleh di QC dan akhirnya dijual. Iya. Jadi di bawah 12 bulan harusnya nggak boleh dijual. Bukan nggak boleh dijual sih, bisa tapi ya tanpa Sertifikasi ya. sertifikat kan, ya tanpa stambul istilahnya kalau kita ngomong. Cuman kalau yang untuk warna lain itu 7 bulan udah bisa. Warna lain selain putih. Iya selain itu. Kenapa? Karena kita memang sengaja warna putih kan udah banyak. Ya kita istilahnya agak ngerem lah supaya ya kalau mau warna putih ya carilah dari hijau karena sudah banyak gitu. Tapi kalau warna lain mungkin karena source-nya juga belum banyak di breeder ya it's okay untuk cari ulang, tapi kita memang tunggu dulu sampai 7 bulan. Kenapa 7 bulan? Karena 7 bulan itu kan udah menjelang dewasa istilahnya.
jadi udah fix. Kan Kintamani ini telinganya harus berdiri. Oh, oke. Itu terus dan ya yang lain-lain ya kalau badak domba sih nggak terlalu ini sih, cuman ya kayak gigi kan harus scissor bite gitu kan. Terus juga kalau jantan testikelnya harus 2 gitu. Nah kalau masih puppies, babies kan belum kelihatan kadang-kadang. Telinga juga masih eplek-eplek gitu kan, istilahnya belum fix kan. Nanti berdiri atau enggak awal. Makanya kita tunggu 7 bulan. Nah, range-nya dia berapa dijual? Sampai mungkin yang 12 bulan kan kalau udah gede. Tergantung sih ya, tergantung dari masing-masing sih. Kalau istilahnya di breeder masing-masing berbeda-beda. Average price berapa? Range aja. Kalau range mungkin mulai 2,5 Yang kecil ya? Yang kecil. Nah kalau kayak begini kan dia kan cenderung setia berarti ya? Iya. Kalau kasih namanya cenderung setia pada. Banget. Kalau kayak gitu berarti kalau mau membeli mesti yang dari kecil dong? Lebih baik daripada yang udah dewasa. Kalau dewasa Gini sih, tergantung sih ya. Sebenarnya kalau anjing Kintamani juga ini kayak manusia juga sih istilahnya. Nggak semuanya itu galak. Jadi ya ada kan manusia kan juga ada yang galak, ada yang iya. itu. Jadi kita memang mesti lihat gitu. Anjing juga mereka ada yang bisa dijual pas udah gede, tapi ya sebaiknya kalau saya sih selalu lihat. Istilahnya kalau orang mau beli dia ada anak kecil ya aku selalu saranin yang dari kecil aja, jadi biar dia growth bareng terus bondingnya dapet gitu. Tapi kan banyak juga tuh kayak kemarin ya awal pandemi itu orang mungkin kan nggak bisa keluar dan sebagainya. Itu ada beberapa orang yang nyari yang udah gede di atas 1 tahun karena dia nggak mau ngelewatin masa ngerawat dari babiesnya itu kan, iya, terus harus ngajarin pipisnya. Kalau nggak diajarin kan potty training itu kan agak ribet juga kan istilahnya. Jadinya ada orang yang nyari yang udah gede, udah siap untuk iya. ini dia Salah satunya juga ada tuh yang kemarin itu memang duta besar negara Seychelles. Itu negara bagian Afrika. Oke. Dia cari anjing Kintamani, tapi yang udah 1 tahun lebih. Ya alhasil ada anjing anaknya si Seville juga itu yang sebenarnya mau kita keep karena dia bagus dan sebagainya. Ya kita istilahnya kita ini sih lepas ke bapak itu. Cuma akhirnya juga nggak nyesel juga karena jadinya bagus banget ya. Kebayang hidup bareng sama mereka di AC terus gitu. Terus AC terus berarti memang iklim mereka ya gitu ya, udah biasa dingin. Terus makan juga ya yang punya makan apa dia juga makan apa gitu kan, jadi ya diajak jalan-jalan. Berarti makannya nggak perlu makan spesifik harus enggak apa? sih, enggak. Oh, Itulah kenapa kok anjing Kintamani ini gampang ya, karena dia asli Indonesia. Sama iklim kan dia cocok lah di sini, nggak usah pakai AC juga bisa. Tapi kalau pakai AC ya pasti jauh lebih bagus. Karena kulitnya itu kan. Iya. Terus yang kedua makanan itu juga gampang. Kita lihat aja kalau di desa ya, mereka juga dikasihnya nasi, Ya, terus dari asalnya juga taruh cuma dikasih makan gitu aja. makannya nasi, terus labu, terus apa namanya ya, ketela, ya gitu, ubi. Iya. Makannya gitu. Tapi kalau di sana dia kalau jaga kebun, kalau ada kelinci masuk dimakan. Oh, gitu. Jadi tetaplah nalurinya dia ada. Tapi dari manusianya sendiri mereka kasihnya seperti itu. Tikus nggak dimakan? Kalau tikus, kalau anak-anak di sini nggak makan sih, paling cuma dikekang terus dimain-mainin. Kalau di sana nggak ngerti aku ya. Mungkin dia mungkin dimakan juga. Kalau kelinci dia makan, tapi nggak kalau di sini. Nih udah 20 tahun sekian lah ya. Udah jadi breeder, gitu. Itu dari hobi atau emang pengen bisnis? Dari hobi. Karena dari kecil aku udah terbiasa banget sama anjing. Oh, oke. Gak cuma dari papa, dari opa. Opa tuh pelihara anjing. Dan dari kecil mungkin kalau yang lain-lain itu main, ya. Kalau aku nongkrongin opa tuh pelihara anjing. Terus waktu itu juga opa ada anjing yang lagi mau ngelahirin, aku ikut bantuin. Masih kecil waktu itu, masih TK kali. Jadi memang seneng sama anjing. Iya, tapi seneng kok sama dijual? anjing.
Karena kalau dikip semua, wah bisa gila. Bisa gila. Tapi apakah dulu piaranya memang cuma, tapi enggak dong? Enggak. Namanya kan baru dari pakai. Baru. Tapi semenjak saat itu ya memang ya dari pengalaman itulah kita bandingin kan istilahnya. Memang paling enak sebenarnya piara anjing. Lebih simpel ya. Iya. Dan secara ini juga aku banyak diselamatkan gitu sama anjing gitu. Jadi ya rasanya ya udah cinta. Jadi ada banyak sih pengalaman gitu tentang diselamatkan gitu. Jadi ya tanda cinta aja. Jadi kalau memang dasarnya dari hobi sih oke, cuma kalau dari segi bisnis saya masih mikir gitu. Karena bisnis saya kan bukan binatang ya, bukan piaraan ya. Jadi bagaimana dari dari dua anjing piara dia melahirkan. Kita kan kalau jualan mesin bisa bikin lagi aja gitu mesinnya kan, ada orang minta kita. Kalau ini kan nggak nunggu waktu lagi, dan pada saat dia lahir jadi anak belum tentu dia sesuai dengan apa yang dia ekspektasi gitu kan. Pernah ngalamin nggak tuh? Istilahnya kayak gitu. Pernah dong. Dan akhirnya nggak bisa ini juga ya, nggak bisa jual. Biasanya sih gini sih, kalau aku ya selalu jujur gitu, jadi ngomong aja ke mereka, ya mereka mau atau enggak. Ini kondisinya seperti ini, tapi nggak ada yang cacat sih. Kalau ngalamin cacat itu satu, itu ada yang di luar itu, tapi itu bukan cacatnya, bukan bawaan. Jadi karena induknya baru pertama kali ngambil, motong tali pusar, kan otomatis darahnya mencerat keluar, kena kaki anaknya, bukannya dijilat tapi digigit. Jadi harus diamputasi. Gitu. Tapi itu aku keep sendiri karena istilahnya bukan apa-apa ya, kasihan kalau orang nanti yang mau itu nggak bisa ngertiin dia kayak gitu. Dan itu bentuk dari my responsibility lah istilahnya. Aku harus jadi breeder yang bertanggung jawab kayak gitu, nggak asal breeding cari duit, enggak. Dan jujur aja ya sebenarnya kalau aku nih, kalau sistemnya kayak di sini ya nggak untung breeding karena perawatan samponya dia sama sampoku malah sampo dia. Vitaminnya dia mahal. Padahal makannya katanya murah. Tapi makannya kan juga iya perawatannya. Kalau makan juga bisa sih, makan istilahnya kita pakai nasi bisa. Cuma kan kita mesti support vitamin. Iya kan? Kalau kita kasih kalau kita kasih dog food itu juga dog foodnya kalau di sini bukan dog food yang murah gitu, sekilo yang sekian 10.000 gitu, jadi ya nggak murah tapi istilahnya. Tapi bisa sih kita merasakan profit itu ketika kita dalam satu gini. Jadi anjing semua anjing ya rata-rata kalau betina itu bisa kawin kan kalau pas birahi, pas lupsi istilahnya. Lupsi itu setahun 2 kali mereka. Oh, 2 kali. Kalau jantan mah kapan-kapan bisa lah. Jantan mah semua jantan sama gitu. Jadi sama pun sama gitu. Nah ini harus gitu dah. Bisa seumpamanya di sini ada betina dewasa itu 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kalau pas loop biasanya itu kayak tular-tularan gitu. Tahu kan kayak ketularan gitu. Jadi ini loops next minggu depan atau beda berapa hari temannya loops juga gitu. Jadi kayak ketularan. Dia ada ciri-cirinya. Iya. Kalau mau dikawinin bisa, semua dikawinin 5 bisa. Tapi dihitung aja, rata-rata seekor itu beranak 4. 1 oke. Dan aku harus, kalau aku sih standarku ya, aku harus terjun sendiri buat istilahnya buat ngurus mereka gitu kan. Nah kalau engkau tuh 20 ekor mabok kan? Belum induknya. Iya, belum induknya, mabok itu. Makanya di sini paling sih kita kawinin 2 atau 3. 3 itu udah maksimal banget. Kalau enggak sih rata-rata 2. Gitu. Nah kalau itu sekali beranak, waktu itu ada tuh sekali beranak yang 2 ekor kan aku kawinin, yang 1 6, yang 1 5. Terus nah itu yang dilepas berarti kan 11, yang dikip ada 2, yang lainnya dilepas. Itu bisa ngerasain untung. Baru bisa ngerasain. Tapi kalau sekali beranak cuma 1 ekor yang dikawinin, dapatnya 4 ekor. Itu pun kalau ada yang
kurang bagus itu nggak aku lepas dengan harga yang sama kan, pasti itu kan jadi istilahnya ada perkecualian. Itu nggak bisa. Paling cuman bisa balikin ke food sama maintenance-nya mereka, vitamin, sampo dan sebagainya. Gitu. Oh, ternyata nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu. Tapi hobi ya. Hobi, lebih ke hobi dan istilahnya kecintaan terhadap Kintamani gitu. Jadi sekarang stick ke Kintamani. Iya. Yang lain-lain dulu? Yang lain Udah dulu nggak ada, atau emang- udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Udah nggak ada sih. Memang pas dulu mulai senang Kintamani itu ya tinggal ada Kintamani aja. Oh, berarti sekarang ada 5 kalau untuk indukan. Oh enggak, di sini sekarang iya 5 tapi ada pejantannya juga kan. Terus Oh, ada oke. papisnya. Oh, oke. Oh, berarti kalau kita ngomong ada 5 berarti itu nggak termasuk yang cowok. Itu bagian kedua. Berarti cowok 1 atau Cowoknya di sini ada 3. berarti ada 5. Terus yang Itu cowok ya? Jantan. Iya, ada satu yang udah istilahnya betina tapi udah nggak bisa dibreeding karena umurnya udah Oh, oke. umur 11 gitu. Paling mereka umurnya sampai berapa? Kalau lifespan-nya sih bisa rata-rata bisa 14 tahun ya. 14 tahun? 15 tahun bisa. Tapi aku beberapa kali maksudnya bisa dapat yang kalau yang kita dapat dari alam memang rata-rata umur 11 itu udah mulai menurun. Tapi kalau hasil breedingan sendiri itu ada yang sampai umur 17 tahun. 17 tahun. Ini yang dikit. Enggak ya, Udah lewat. Seru juga tuh ya. seru banget. Tapi memang kalau untuk bisnis ya mesti dipikirkan tempat yang mesti Iya, besar, terus iya, mesti iya. ada orang-orang yang handle ya Iya, kan, karena kan iya. kalau satu orang handle 20 papus ditambah ini tadi kan gitu ya. Iya. Tapi ada juga sih kalau teman-teman yang memang mau bisnis ya, aku lihat ada beberapa teman itu dia memang punya kennel gede, indukannya banyak, dia memang punya istilahnya kennel boy Udah siap. yang ini, itu ya dia bisa hidup dari itu dan rasanya juga well gitu istilahnya, ada cuannya lah istilahnya seperti itu. Oke, ada juga ya berarti. Ada. Profesional. Iya, profesional. Nah, oke. Mbak, satu hal. Satu kata yang kita pengen tahu about pandemi. Satu kata ya. Apa yang diajarkan? Terserah. Pokoknya satu kata buat apa pandemi. Kalau buat aku ya, sebenarnya pandemik ini blessing in disguise. Blessing in disguise. Pasti banyak yang protes nanti kalau ini, kok blessing sih? Tapi buat aku, ya ini memang blessing in disguise. Karena secara secara breeder Kintamani ya, dia pas pandemik ini banyak banget orang yang sakit. Perubahan ya. Iya, karena mungkin mereka kan berkelompok dan sebagainya. Dan saya juga jadi punya banyak waktu untuk care sama mereka. Jadi lebih istilahnya, kalau dulu mah tetap kerja kan, tetap keluar, jadi istilahnya ya memang ada yang bantu gitu. Tapi kan kita pagi urusin dulu, terus nanti tinggal kerja, nanti sore baru dilihatin lagi, dikontrol lagi kayak gitu. Tapi kalau ini kan memang Dari benar-benar pagi bisa. Dari melek mata udah langsung sampai malam ketemu gitu ya. Mereka juga makin get close tuh ya. Banget. Dan beda, itu beda lah. Mereka jadi tingkahnya itu jadi memang benar-benar beda gitu. Jadi kelihatan beda. Oke. Seru. Berarti kalau misalnya sahabat Bedante nanti ada kepikiran untuk berbisnis, ya berbisnis itu breeding atau hanya untuk sekedar memelihara ras Kintamani, boleh ya kontak sini ya. Boleh. Jadi kita bisa tampilkan Instagramnya tentang kennel Permata Nusantara Junior gitu, di Kota Solo. Tapi berarti bisa distribusinya keluar daerah bisa ya? Bisa. Besok aja tandingnya di Megamendung. Iya. Ya. Jadi kelas Kintamani bisa jalan-jalan. Oh, kalau yang Sevir itu udah sampai Shanghai loh. Oh ya? Iya, karena dia ikut World Dog Show. Itu berat banget. Coba. Oh, talk show. Oh iya. Iya. Oke. Ini jadi waktu itu World Dog Show-nya di Shanghai. Shanghai kan anjing ininya kan ras Ini yang rambutnya panjang. Iya, jadi
bentuk pialanya kayak gini. Ini ada sobri. Tuh. Tapi ini juara juga. Juara. Ya, waktu itu memang gini sih. Anggita Mani itu perwakilan dari Indonesia kan. Itu yang di sana cuma si Sevin memang. Oh, Dan itu disupport sama Redkin waktu itu. Jadi memang istilahnya kita untuk memperkenalkan Anggita Mani ke dunia gitu. Jadi, udah sampai Shanghai loh. Aku aja belum pernah sampai Shanghai. Keren banget gitu ya. Iya. Waduh, ini mesti belajar juga di piara-piara nih. Iya. Biar lebih banyak. Karena beda kok, jadi beda kok istilahnya. Jadi beda. Beda loh. Kalau istilahnya ya itulah, kalau kita pulang, kalau lagi marahan sama suami bisa istilahnya apa gini gitu kan, kita pulang dari. Kalau mereka kan Enggak. kita apa kita datang mereka Enggak, analoginya kalau analoginya kayak yang ini yang unconditional love. They call it. Betul. Iya, walaupun tadi pagi habis dimarahin, ya kan? Habis dimarahin nakal gitu, tapi kita pulang tetap dia tetap happy, ekornya tetap goyang-goyang, tetap mau nyiumin gitu. Beda sama yang ono ya. Oke, thank you very much lo. Thank you very much Banda. Ini udah belajar banyak tentang Raskinta Mani dan juga analogi yang tadi gitu ya. Tapi seru. Jadi sekali lagi sahabat Berganti, kalau nanti mau kontak aja langsung dari di Solo. Mau kalau ada di kota Solo, malah di sekitar Solo mau datang samperin dia, bisa lihat, bisa milih langsung gitu ya. Silahkan. Oke. Jangan lupa juga subscribe di channel YouTube kita Berganti Show. Kita akan selalu membagikan informasi yang baru-baru dan juga menarik. Apalagi yang khusus khas Indonesia seperti ini ya, Raskinta Mani. Oke, thank you very much. Oke.